Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai bilangan prima, teorema 1.16 dan teorema 1.17 beserta contoh-contohnya. Oke, langsung lanjut saja kepada materinya. Baik, langsung masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu mengenai definisi dari bilangan prima. Dari definisi 1.5 itu mengatakan bahwa sebuah bilangan bulat P disebut bilangan prima jika P tak memiliki pembagi D yang memenuhi D berada di antara 1 sampai dengan P. Nah, dari D1 sampai P ini sama saja dengan mengatakan bahwa D berada mulai dari 2 sampai dengan P-1. Nah, dari kalimat pertama yang berada di definisi ini, kita bisa tinjau kembali dari kalimat ini, itu sama saja dengan bilangan prima adalah yang memiliki tepat 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan prima itu sendiri, P. Nah, untuk contoh dari definisi ini, saya akan mengambil contoh 7, yaitu bilangan prima, di mana 7 ini itu hanya memiliki tepat 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan 7, di mana 7 itu dihasilkan dari 1 kali 7. Untuk contoh lainnya, yaitu sama halnya dengan bilangan prima lainnya, yaitu 11, itu dapat dihasilkan dengan perkalian dengan dirinya sendiri. Nah, dapat dilihat bahwa contoh yang diberikan ini sesuai dengan definisi yang telah saya sebutkan tadi, di mana bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor pembagi, yaitu 1 dengan bilangan prima itu sendiri. Nah, bagaimana kalau bilangannya bukan bilangan prima? Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh bilangan yang bukan bilangan prima. Saya akan mengambil bilangan yaitu 30, yang apabila dibagi 2 itu sama dengan 15. Nah, dapat kita lihat bahwa 30 ini memiliki faktor pembagi yang lebih dari 2. Di mana pada definisi bilangan prima kita telah ketahui bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan P. Maka di sini karena 30 itu memiliki lebih dari 2 faktor pembagi, maka 30 itu bukan bilangan prima. Baik, jadi pada kalimat selanjutnya, yaitu sebuah bilangan bulat A positif, ada yang lebih dari 1, yang bukan bilangan prima disebut bilangan majemuk. Nah, maksud dari definisi ini itu karena tadi kalau bilangan yang memiliki tepat 2 faktor disebut dengan bilangan prima, maka kalau bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor pembagi positif itu dikatakan dengan bilangan majemuk. Contohnya yaitu 8. Baik, dari contoh yang telah diberikan, 8 ini merupakan bilangan majemuk karena bilangan ini memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu teorema 1.16. Nah, teorema ini mengatakan bahwa setiap bilangan bulat n yang lebih dari 1 merupakan hasil kali faktor-faktor prima yang setidaknya hanya terdiri atas hanya atas 1 faktor. Nah, dari teorema ini mengatakan bahwa n itu merupakan hasil kali faktor-faktor prima. Nah, atau dapat diekspresikan melalui n itu sama dengan
Oke. Nah, sebagai contohnya itu 60. Nah, dapat dilihat di sini itu bilangan bulat n itu merupakan perkalian dari faktor-faktor prima, di mana faktor prima yang pertama itu 2 pangkat 2 dan kemudian 3 pangkat 1. Baik, untuk teorema 116 kita hanya menuliskan untuk n itu menuliskannya ke bentuk persamaan ini, di mana n itu merupakan hasil kali dari faktor-faktor prima. Dan kita hanya memberikan contohnya. Untuk pembuktian ketunggalan dari ini itu hanya akan dibuktikan pada teorema 118. Baik, jadi untuk lanjutan dari teorema 1.16, saya akan melanjutkannya. Mungkin kita sudah diperlihatkan tadi bahwa suatu bilangan bulat yang lebih dari satu bisa kita nyatakan sebagai perkalian faktor-faktor primanya. Misal faktor primanya itu adalah P1, P2, P3 sampai PK. Itu bisa kita nyatakan dia N-nya itu sebagai perkalian-perkaliannya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan sedikit menyimpang dari topik yang sebelumnya, di mana N ini kita belum tahu apakah dia tunggal atau tidak. Nah, kita akan bicarakan ketidaktunggalannya itu di topik yang kali ini. Kita definisikan bahwa semua bilangan hanyalah himpunan bilangan bulat non negatif yang genap. Jadi himpunannya mulai dari 0, 2, 4 sampai bilangan genap seterusnya. Oke, selanjutnya dari himpunan E ini bisa kita lihat bahwa 2 itu merupakan suatu bilangan prima pada himpunan E ini. Di mana E ini dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian aritmatik. Nah, bisa kita lihat bahwa 2 kita tidak bisa nyatakan dia sebagai perkalian suatu bilangan lain. Kita hanya bisa tuliskan 2 sebagai 2 sama dengan 2. Nah, begitupun juga dengan 10. Hanya bisa kita tuliskan dia sebagai 10 sama dengan 10. Nah, kita tidak mengenal angka ganjil di himpunan E ini. Jadi kita tidak bisa menyatakan 10 itu sebagai suatu bilangan yang majemuk di himpunan E. Nah, begitu juga dengan 6, sama halnya dengan 6. 6 juga merupakan bilangan prima yang ada pada himpunan E ini. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai suatu bilangan yang majemuk di dalam himpunan E ini. Misalnya bilangannya adalah 60. Nah, 60 ini bisa kita tulis sebagai sebagai 30 dikali 2 dan 10 dikali 6. Nah, 30 ini berada di himpunan E dan 2 juga ada di himpunan E. Begitu pula dengan 10 dan 6, dia ada di himpunan E juga. Nah, kita bisa lihat bahwa pernyataan perkalian bilangan prima ini dia posisinya tidak selalu tunggal. Di sini ada 2 yang memenuhi sesuatu dikalikan dengan ini, dia jadi 60. Nah, 30 itu bisa kita lihat dia bahwa 30 juga bisa dinyatakan dalam 15 dikali 2. Nah, sedangkan 15 kan tidak ada di sini. Jadi 30 itu juga prima di E. Sehingga bisa kita lihat bahwa ini sama halnya dengan perkalian P1 P2, di sini juga P1 P2. Karena keempat bilangan ini merupakan prima di E. Oke, baik. Selanjutnya untuk contoh ketidaktunggalan N yang merupakan perkalian-perkalian faktor primanya dengan N yang harus lebih dari 1, kita definisikan himpunan sebuah bilangan kompleks, di mana himpunannya kita definisikan sebagai suatu bilangan kompleks real A ditambah B dikali sama akar minus 6, di mana A dan B adalah himpunan bilangan Z atau himpunan bilangan bulat. Nah, dapat kita lihat jika kita mengambil sembarang 2 suku di C, misal kita ambil X sama dengan A1 tambah B1 dikali akar minus 6, dan Y itu A2 tambah B2 dikali sama akar minus 6. Nah, jika kita jumlahkan keduanya, ini akan menghasilkan A1 ditambah A2 ditambah dengan B1 tambah B2 dikali dengan akar minus 6. Nah, dapat dilihat bahwa
jika kita misalkan ini sebagai Z, nah ini tetap berada di dalam C yang ini, sehingga dia tertutup terhadap operasi penjumlahan aritmatik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan operasi perkaliannya? Nah, jika kita kalikan semuanya ini, kita bakal dapat bahwa A1 tambah B1 akar minus 6 dikali dengan A1 A2 tambah B2 dikali sama akar minus 6, kita akan dapat dia bahwa himpunan real bagian realnya dari bilangan kompleks ini yang pertama adalah A1 dikali A2 ditambah dikurang dengan 6 B1 B2, terus ini kita tambah dengan A1 dikalikan A1 dikali sama B2 dikali sama akar minus 6 ditambah dengan B1 akar minus 6 dikali dengan A2, atau jika kita faktorkan lagi dia akan menjadi A1 A2 dikurang 6 B1 B2 ditambah dengan A1 B2 tambah A2 B1 akar minus 6. Nah, ini tetap berada di dalam C itu sendiri, karena yang bagian ini itu dia tetap ada di Z, dan yang ini tetap berada di dalam himpunan Z. Ini sebagai bilangan bulat yang baru yang di B sini, dan ini sebagai bilangan bulat baru juga untuk penggantinya yang A. Nah, itulah dua operasi antara penjumlahan dan perkalian aritmatik di himpunan C yang sudah kita definisikan tadi. Dapat dilihat bahwa dia tertutup terhadap dua operasi ini. Terus selanjutnya kita definisikan lagi suatu norma atau norm dari suatu elemen di C, atau kita sebut saja norm A tambah B akar minus 6. Itu dia harus lebih dari 1, karena tujuan kita cari bahwa untuk N yang sama dengan faktor-faktor primanya itu N-nya harus lebih dari 1. Nah, kita definisikan ini sebagai norma, di mana norm pada bilangan kompleks kita bisa kita ambil Z di C ini, misal kita ambil Z elemen C. Nah, norm dari Z, norm Z kuadrat itu sama dengan perkalian dari Z dikali Z konjugat, atau bisa kita tulis sebagai A ditambah B akar minus 6 dikali dengan A dikurang B akar minus 6. Oke, baik. Untuk mendapatkan hasil norma yang sebagai berikut itu harus lebih dari 1, kita harus batasi di mana A ditambah B dikali akar minus 6 itu dia tidak boleh sama dengan 0, 1, atau minus 1. Dimana jika kita ambil normanya dari kedua ini, dia nanti normanya bakal kurang dari 1. Makanya kita akan menghindari solusi trivial yang jika normanya kita faktorkan itu bakal ada faktornya bakal ada 1 di sini, di salah satunya, atau minus 1 di sini. Nah, itu merupakan suatu faktor yang trivial, jadi kita tidak akan pakai itu. Makanya kita batasi saja semua unsur yang di dalam sini itu tidak bakal sama dengan 0, 1, atau minus 1. Oke, baik. Selanjutnya kita definisikan suatu bilangan yang majemuk dan bilangan prima yang ada pada himpunan C ini, karena kita targetnya mau cari suatu bilangan N yang lebih besar dari 1, di mana kalau misal N-nya itu majemuk, bilangan majemuk yang bisa difaktorkan faktor-faktor primanya, dia harus lebih dari 1. Nah, kita definisikan sebagai suatu bilangan A ditambah B dikali akar minus 6 itu bisa kita faktorkan menjadi suatu bilangan X1 ditambah Y1 dikali akar minus 6 dikali dengan X2 ditambah Y2 dikali dengan akar minus
6. Baik, selanjutnya untuk lebih memperhatikan alur dari normanya, kita hindari faktor yang ini itu 1 atau minus 1. Nah, karena jelas bahwa norma ini tidak bakal sama dengan 1 dan kurang dari 1. Karena jika diperbolehkan sekalipun, nanti kita hanya akan mendapat faktor yang trivial atau yang faktor yang tidak berguna sama sekali. Oke, baik. Selanjutnya, jika kita ambil normnya dari ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita ambil normanya A tambah B dikali akar minus 6 sama dengan norma X1 ditambah Y1 akar minus 6 dikali dengan normanya X2 ditambah Y2 dikali akar minus 6. Nah, karena kita tahu bahwa normanya yang ini itu lebih dari 1, maka ruas kanannya juga normanya harus lebih dari 1 juga. Nah, selanjutnya kita kan sudah definisikan suatu bilangan majemuk sebagai faktornya 2 ini. Nah, bagaimana sih faktor yang tidak majemuk atau faktor primanya dari A tambah B itu sendiri? Nah, faktornya yang prima bisa kita tulis bahwa norm A tambah B akar minus 6 tidak akan sama dengan suatu norma dari faktor apapun itu, seperti yang di atas, faktor X1 tambah Y1 akar minus 6 dikali dengan norma X2 Y2 akar minus 6. Nah, kita tidak akan menemukan suatu faktor lain yang normanya akan sama dengan di ruas kiri. Contohnya seperti angka 5. Angka 5 itu masih berada di dalam himpunan C. Tetap dengan mengambil A-nya itu sama dengan 5 dan B sama dengan 0. Kita bakal dapat A tambah B akar minus 6 itu bakal sama dengan 5 ditambah 0. Nah, ini masih berada di dalam C. Nah, karena 5 masih berada di dalam C, kita bisa tuliskan, andaikan bahwa 5 itu punya faktor, kita bakal dapat 5 sama dengan X1 ditambah Y1 dikali akar minus 6 dikali dengan X2 ditambah Y2 dikali dengan akar minus 6. Nah, kita ambil normanya dari kedua ruas, kita bakal dapat normanya yang di kiri itu sama dengan 25 dan norma yang di kanan X1 tambah Y1 akar minus 6 dikali X2 tambah Y2 akar minus 6. Oke, baik. Karena selanjutnya kita sudah ambil norm dari X1 Y1 dikali akar minus 6 dan dikali sama X2 tambah Y2 akar minus 6, di mana ini tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak boleh sama dengan 0, 1 atau minus 1. Nah, ini juga sama. Ini tidak boleh 0, 1 atau minus 1. Nah, artinya kita bisa ambil Y1 sama Y2 nya itu tidak sama dengan 0, yang apabila kalau misal kita pakai penjabarannya norma yang kita ambil di sini, yang kita batasi itu normanya harus lebih dari 1, kita bakal dapat normanya yang ini itu bakal lebih dari 1 dan ini juga bakal lebih dari 1. Artinya 25 ini bisa kita nyatakan sebagai suatu perkalian bilangan A dan B, di mana A ini A lebih dari 1 dan B-nya juga lebih dari 1. Nah, akan tetapi kalau misal kita ambil Y1 sama Y2-nya itu tidak sama dengan 0, Y1 dan Y2 itu tidak sama dengan 0, kita bakal dapat bahwa norma dari X1 ditambah Y1 dikali akar minus 6 ini bakal sama seperti yang di sini. Kalau misal B-nya tidak sama dengan 0, kita bakal dapat normanya lebih dari sama dengan 6. Lebih dari sama dengan 6. Begitupun dengan norma yang X2 ditambah Y2 dikali akar minus 6. Nah, ini kontradiksi
ini bakal kontradiksi, dimana kalau misal kita kalikan 6 dengan 6 di sini, kita bakal dapat 36, yang mana itu tidak bakal lebih dari sama dengan 36. Yang di ruas kanannya bakal lebih dari sama dengan 36, dan itu kontradiksi dengan suatu perkataan tadi bahwa kita bilang 25 ini bakal sama dengan perkalian dua norma ini. Sehingga angka 5 yang ada di C bisa kita katakan dia sebagai bilangan prima pada himpunan C. Selanjutnya, jika kita ambil 10, angka 10. Nah, angka 10 itu perhatikan bahwa angka 10 itu tetap ada di dalam himpunan C ini. Karena kita tinggal ambil saja A-nya itu sama dengan 10 dan B-nya sama dengan 0. Tetap angka 10 bakal ada di C. Nah, jadi kalau misal kita tuliskan kembali angka 10 di sini. Nah, jika kita gunakan definisi pemfaktoran pada bilangan kompleks yang tadi kita sudah definisikan di awal, kita bisa tuliskan bahwa 10 ini perkalian dari 2 dan 5, dan juga bisa kita definisikan dia sebagai perkaliannya 2 ditambah akar minus 6 dikali dengan 2 kurang akar minus 6. Nah, karena tadi kita sudah dapat bahwa 5 itu merupakan bilangan prima yang ada pada C. Nah, kita bisa menunjukkan dengan cara yang serupa. Dengan halnya 5, kita bisa tunjukkan bahwa semua bilangan ini juga prima di C dengan melakukan cara yang sama. Nah, kita bisa lihat bahwa ada dua kasus, 2 dikali 5 sama bilangan 2 ini juga dikalikan, nanti normanya juga bakal sama dengan 10. Atau kalau kita ambil normanya 10 itu bakal jadi 100. Ini bakal sama halnya dengan normanya 2. Kita kalikan dengan normanya 5. Sama normanya 2 tambah akar minus 6 dikali dengan norma 2 dikurang akar minus 6. Nah, semuanya normanya bakal sama dengan 100. Nah, ini kalau kita jabarkan ini bakal jadi 2 kuadrat atau jadi 4, dan ini bakal jadi 25. Nah, sedangkan yang ini bakal jadi 2 kuadrat ditambah 36. Jika kita jabarkan normanya yang ini dan yang ini, kita bakal dapatkan 2 kuadrat ditambah dengan 6. Kenapa 6? Jika kita ambil kuadratnya dari ini, dia bakal jadi 6 saja. Terus kita kalikan dengan normanya ini juga. Kita bakal dapat norma yang sama, yaitu 2 kuadrat ditambah 6. Nah, sehingga ini bakal sama dengan 10 juga. Bakal sama dengan 10 dikali 10. Nah, ini pun sama. Ini bakal jadi 100 dan ini juga bakal jadi 100 normanya. Sehingga kita bisa dapat dua cara memfaktorkan angka 10 yang majemuk di C. Sehingga faktor-faktor N yang ada pada C yang majemuk itu bisa kita lakukan faktornya terbagi menjadi dua cara pemfaktoran seperti pada angka 10 ini. Mungkin itu saja contoh dari penerapan lebih jauh terhadap himpunan yang bisa kita definisikan, yang dimana perkalian-perkalian dari faktor prima yang ada pada himpunan tersebut itu belum tentu tunggal. Nah, selanjutnya untuk pembuktian ketunggalan dari perkalian-perkalian faktor prima pada bilangan asli atau bilangan bulat itu bisa kita buktikan pada sesi selanjutnya di teorema 1.18 yang ada pada modul, yang mana itu bukan merupakan materi kami, jadi kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi, yang mana kami serahkan pada kelompok 4 untuk menjelaskannya lebih jelas. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 1.17, di mana jika kita punya sembarang bilangan P prima dan dua bilangan A, B di Z, berlaku biimplikasi P habis membagi AB jika dan hanya jika P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, untuk membuktikannya kita harus membuktikannya dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, untuk bukti yang dari kanan ke kiri saya rasa jelas. Bukti dari
dari kanan ke kiri, saya rasa jelas. Jika P habis membagi A atau P habis membagi B, maka pasti P habis membagi A dikali B berdasarkan definisi dari keterbagian. Atau jika kita jabarkan A sama B-nya berdasarkan keterbagian, kita bakal peroleh A sama dengan suatu bilangan K, bilangan bulat, dikalikan dengan P, B juga sama, kita sama dengankan dengan K2 dikali P. Nah, sehingga jika kita kalikan A dan B, kita bakal peroleh AB sama dengan K1 dikali K2 dikali P kuadrat. Atau jika kita pisah, P kuadratnya bakal jadi P kali P. Nah, di mana K1, K2 dikali sama bilangan prima P, itu juga tetap berada pada himpunan bilangan bulat. Jadi, bisa kita misalkan K1, K2 dikali P ini sebagai suatu konstan baru. Atau AB sama dengan K3 dikali dengan P. Nah, berdasarkan keterbagian, maka P habis membagi A dikali B. Nah, selanjutnya, untuk bukti dari kiri ke kanan, misalkan P habis membagi A dikali B. Nah, jika kita punya bilangan P yang tidak habis membagi A, berdasarkan teorema 1.17 yang dibahas oleh Ibu di kelas, kita tahu bahwa jika P habis membagi AB dan jika P juga tidak habis membagi A, maka satu-satunya cara adalah P habis membagi B agar berlaku P habis membagi AB. Nah, begitu pula jika P habis membagi AB dan P tidak habis membagi B, kita bakal peroleh bahwa P habis membagi A. Sehingga kita sudah tunjukkan bahwa jika P habis membagi A dikali B, ada dua cara biar ini berlaku. Cara yang pertama itu adalah P habis membagi A. Cara yang kedua adalah P habis membagi B. Di sini kita gunakan kata atau, karena bisa salah satunya, bisa juga dua-duanya. Nah, itu kasus sempitnya dari teorema 1.17. Nah, lebih jauhnya, secara umum, kita bisa ambil N bilangan pada bilangan bulat. Misalkan kita ambil A1, A2 sampai AN, elemen Z, dan bilangan P'. Karena kita tadi sudah tunjukkan untuk dua bilangan ini berlaku biimplikasi, maka kita tinggal gunakan induksi pada pembuktian yang secara umumnya. Nah, untuk langkah basis kita harus ambil N-nya sama dengan 2, biar di sini karena kita harus punya minimal 2 bilangan untuk membuktikan teorema 1.17 yang secara umum. Nah, di langkah basisnya untuk N sama dengan 2, kita akan membuktikan bahwa biimplikasi terhadap P habis membagi A1 dikali A2 jika dan hanya jika P habis membagi A1 atau P habis membagi A2. Nah, karena di sesi pertama tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk perkalian dua bilangan itu berlaku biimplikasi ini, maka langkah basisnya ini benar. Sudah benar. Nah, selanjutnya langkah induksinya untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K, kita asumsikan ini benar juga. Berarti P habis membagi A1 dikali A2 sampai AK jika dan hanya jika P habis membagi A1 atau P habis membagi A2 atau sampai P habis membagi AK. Ini benar, kita asumsikan benar. Nah, kita akan tunjukkan jika untuk
N sama dengan K berlaku biimplikasi ini benar, apakah untuk N sama dengan K plus 1 juga benar? Nah, berarti kita harus buktikan dari kiri ke kanannya lagi. Untuk biimplikasi P habis membagi A1 dikali A2 sampai AK plus 1, jika dan hanya jika P habis membagi A1 atau P habis membagi A2 sampai seterusnya sampai P habis membagi AK plus 1. Nah, karena kita sudah asumsikan ini benar, kita tinggal misalkan saja bahwa perkalian A1, A2 sampai AK ini sebagai suatu bilangan lain, misalkan bilangan X. Misal X sama dengan A1 dikali A2 dikali A3 sampai AK. Nah, berarti P habis membagi A1, A2 sampai AK plus 1 bisa kita tuliskan sebagai P habis membagi X dikali AK plus 1. Jika dan hanya jika sama seperti yang ini. Sama seperti yang ini. Nah, berarti kita sudah punya bahwa P ini merupakan P habis membagi dua bilangan, yaitu X, berarti X dikali AK plus 1 itu bisa kita tuliskan sebagai suatu konstan yang ada di Z dikalikan dengan P. Nah, karena kita sudah membuktikan perkalian dua bilangan yang ada pada bilangan bulat, itu sudah terbukti bahwa perkaliannya akan habis dibagi oleh suatu bilangan prima. Jika dan hanya jika P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, berarti dengan menggunakan cara yang dipersempit ini, kita sudah membuktikan bahwa P habis membagi X atau P habis membagi AK plus 1. Nah, karena kita sudah mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu benar, berarti P habis membagi X atau P habis membagi A1 dikali A2 sampai AK itu berlaku jika dan hanya jika P habis membagi A1 atau P habis membagi A2 sampai seterusnya P habis membagi AK itu juga berlaku. Biimplikasinya artinya kita sudah membuktikan bahwa teorema yang secara umumnya itu berlaku juga biimplikasi. Nah, sehingga kita sudah membuktikan bahwa teorema 1.17 itu berlaku untuk setiap bilangan prima dan setiap n bilangan yang kita ambil pada bilangan Z. Nah, perkalian dari semua bilangan itu bakal habis dibagi sama bilangan prima itu sendiri. Jika dan hanya jika ini P habis membagi suatu bilangan pada n bilangan yang telah kita ambil. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat. Prima selesai. Wah, itu dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat. Fungsikan lagi fungsi teori bilangan, Pak. Kelompok 3 kita, weh. Kelompok 4 normal. Dia